seluruh perwakilan fraksi di DPRD Kabupaten Pasangkayu lantaran pembahasan dapil dianggap sangat prinsipil. Pimpinan rapat Lukman Said mengatakan rapat dengar pendapat yang digelar DPRD bersama KPUD Kabupaten Pasangkayu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap KPUD. Rapat yang dilakukan DPRD bersama KPU tidak dalam rangka mengambil keputusan terkait penentuan dapil, melainkan hanya sebatas sharing dalam rangka memberikan masukan kepada KPUD sebelum penetapan wilayah dapil ditetapkan KPU RI. Nah itu, dan ini akan lama pasti akan lama sosialisasinya. Ini dampaknya juga akan berdampak kepada sosialisasi. Karena selama ini kan kita, walaupun pernah memang kita 2 dapil, saya masih alami waktu itu 2 dapil. Tapi kan bukan penentuan nomor urut pada waktu itu. Tapi bukan suara terbanyak, tapi nomor urut pada waktu itu. Nah itu tentu ada perbedaannya. Jadi auranya saya teman-teman meminta kalau bisa opsi itu tetap dipertahankan di opsi yang 4 dapil. Rencananya sosialisasi ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan, sebelum akhirnya ditetapkan pada Februari 2023 mendatang. Dua remaja putri di Kabupaten Buleleng, Bali terlibat baku hantam dan videonya viral di media sosial. Usut punya usut diketahui aksi perkelahian dipicu perihal asmara. Keduanya memperebutkan seorang pria yang sama-sama dicintainya. Pemirsa, selain kasus duel remaja putri yang sedang dicandu asmara tadi, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Baby Kristami. Ya pemirsa, kita awali informasi pada siang hari ini. Polisi menggelar rekonstruksi ayah yang membunuh anak serta menganiaya istrinya di Tapos, Depok, Jawa Barat. Terungkap jika tersangka sudah merencanakan aksi sadisnya hingga membuatnya diancam hukuman mati. Polres Metro Depok bersama Kejaksaan Negeri Kota Depok menggelar rekonstruksi ayah bunuh anak di klaster Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Reka adegan ini dilakukan langsung oleh tersangka Rizky Noviandi Ahmad yang memperagakan 19 adegan. Dari hasil rekonstruksi, terungkap ada jeda waktu tersangka mempersiapkan senjata tajam yang kemudian digunakan untuk membunuh anak kandungnya. Dan untuk itu, penyidik dan kejaksaan sepakat untuk menerapkan pasal pembunuhan berencana pada tersangka dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jadi dari hasil rekonstruksi, kesepakatan penyidik dan kejaksaan sudah akan diterapkan pasal 340. Terbukti Pak unsur 340-nya dia merencanakan. Artinya pelaku itu sudah menyiapkan senjata untuk kan 340 kan berencana. Ada jeda waktunya yang bersangkutan menyiapkan senjata yang dilihat. Adanya mengarah kepada 340 KUHP karena ada persiapan untuk senjata. Kemudian juga ada yang kami lihat tadi berdasarkan rekonstruksi 2 kali mendatangi korban yang meninggal dunia untuk melakukan pembacokan. Dari situ penyidik dan jaksa penuntut umum berkesimpulan untuk menerapkan 340 KUHP. 1 November lalu, warga klaster Pondok Jati Jajar, Tapos, Kota Depok digemparkan dengan ibu dan anak perempuannya yang bersimbah darah di ruang tamu salah satu rumah. Sang anak ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi luka parah, sementara ibunya masih bernafas namun kondisinya kritis karena kehilangan banyak darah akibat terkena senjata tajam. Polisi kemudian menetapkan Rizky Noviandi Ahmad sebagai tersangka pembunuhan putri kandungnya serta penganiayaan istrinya. Cekcok berdarah ini bermula kekesalan korban pada tersangka yang sering pulang pagi tanpa alasan yang jelas. Karena kerap cekcok, korban meminta cerai hingga akhirnya membuat tersangka gelap mata. Jenazah Keila Putri Cantika langsung dimakamkan pihak keluarga di TPU yang tidak jauh dari rumah duka di kawasan Tapos, Kota Depok. Suasana haru diiringi isak tangis mewarnai pemakaman jenazah Keila. Tidak hanya keluarga, teman sekolah serta guru almarhumah juga turut hadir. Sementara itu, istri tersangka yang juga ibu dari Keila Putri Cantika dirawat intensif di Rumah Sakit Medika karena luka parah di leher, punggung, kepala, dan wajah. Korban terus diberi semangat oleh keluarga yang turut mendampinginya di rumah sakit.
Kita beralih ke informasi dari Jawa Timur, pemirsa. Tega seorang ibu di kota Surabaya menganiaya anak kandungnya yang berumur 6 tahun ini hingga tewas. Perbuatan keji ini berlangsung sejak korban berusia 4 tahun yang dipicu hanya karena korban rewel dan tidak mau diajak mengamen. UL, ibu 55 tahun, warga Bulak Banteng, Surabaya ini ditangkap lantaran membunuh anak kandungnya yang berusia 6 tahun. Polisi juga menangkap LB, 18 tahun, rekan UL karena juga ikut menganiaya korban. Pembunuhan anak sendiri ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari rumah sakit yang curiga seorang anak meninggal tidak wajar. Awalnya pelaku UL membawa jasad korban ke rumah sakit dan mengaku anak yang meninggal karena jatuh di kamar mandi. Namun saat diperiksa ditemukan banyak luka terbuka dan lebam di tubuh korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menganiaya anaknya hingga tewas lantaran kesal, korban rewel dan suka menangis. Ironisnya, korban sudah sering dianiaya sejak berusia 4 tahun karena tak mau diajak mengamen. Adalah tersangka kesal dengan korban, yaitu tidak suka apabila korbannya diperintah lambat-lambat, diperintah tidak sesuai dengan maunya dari pelaku. Seperti itu, ketahui bahwa adanya tanda-tanda penganiayaan. Dari situ kita cari informasi dan alhamdulillah kita bisa mengamankan satu, yaitu orang tuanya yang pertama, orang tua kandungnya, ibunya. Lalu kita amankan juga salah satu tersangka lainnya, yaitu teman dari ibu kandungnya. Disuruh apa saja itu selalu nangis ya. Juga disuruh juga ikut ngamen. Ibu berapa kali Bu nganiaya anak sendiri Bu? Dari umur 4 tahun Mas. Suruh pas ekstra dari 4 tahun. Jadi udah 2 tahun lah ya. Apa Bu, faktor apa Bu? Hanya nggak mau disuruh aja atau ada faktor lain Bu? Ya karena saya emosi ditagih utang. Sama keluarga dibilang anak saya itu anak haram. Emang suaminya kemana Bu? Suami saya sudah meninggal. Saya kawin siri. Keluarga saya tidak setuju. Korban diketahui kerap dianiaya menggunakan ukulele dan sapu yang kini sudah disita polisi sebagai barang bukti. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Mereka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, identitas mayat pria yang ditemukan terbungkus karpet di dasar jurang tepi jalan alternatif Mojokerto Batu menemui titik terang. Korban bernama Ahmad Hasan Muntolib, warga desa Belahantengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, yang sehari-hari bekerja di toko korden. Identitas mayat pria yang ditemukan terbungkus karpet di dasar jurang tepi jalan alternatif Mojokerto Batu menemui titik terang. Korban adalah Ahmad Hasan Muntolib, usia 27 tahun, warga desa Belahantengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Sehari-hari korban bekerja di sebuah toko korden di Jalan Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Jenazah langsung dibawa pulang keluarga untuk segera dimakamkan. Identitas korban terungkap setelah polisi melakukan otopsi jenazah di Rumah Sakit Pusdikga Sumporong, Kabupaten Sidoarjo, dan menyebarkan wajah korban ke media sosial serta dilengkapi dengan ciri-cirinya. Korban selama ini dikenal pendiam dan bekerja di toko korden. Selama bekerja, korban jarang pulang dan terakhir pulang pada hari Kamis pekan kemarin. Dari informasi kepolisian, korban tewas karena pembunuhan dengan beberapa luka tusuk di tubuh dan terdapat sayatan di wajahnya. Nggak pernah keluar rumah. Kalau keluar rumah, dia itu posisi dibutuhkan juragan ke Solo, daerah Karanganyar. Entah berapa bulan sekali, ya gitu Pak, terus pulang-pulangnya. Ya situ jam berapa jam terus kembali ke toko gitu ya. Pak, kalau terakhir komunikasi sama keluarga kapan Pak? Ya komunikasi keluarga orangnya pendiam, nggak pernah keluar. Perkiraan minggu kemarin keluarganya itu masih ketemu di toko. Minggu kemarin. Itu korban itu kerja apa Pak? Kerja di mana? Di toko korden. Di mana itu Pak? Di Mojosari, selatannya Polsek Kelenteng. Nggak pernah ninggalkan pesan atau apa Pak? Nggak pernah.
Sementara itu, Satreskrim Polres Mojokerto langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa toko korden yang diduga sebagai tempat pembunuhan korban. Di lokasi ditemukan bercak-bercak darah berceceran di lantai. Selain itu juga ditemukan benda-benda yang mencurigakan yang diduga sebagai alat untuk membunuh korban. Selama proses olah TKP, polisi menutup toko korden dan memasang garis polisi. Hingga kini polisi masih melakukan proses penyidikan. Sebelumnya, warga Desa Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan penemuan mayat di dasar jurang tepi jalan alternatif Mojokerto Batu. Saat ditemukan, kondisi mayat berada di dasar jurang terbungkus dengan sprei dan karpet. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang pemuda yang mencari rumput. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin iNews melaporkan. Sakit hati karena istrinya digoda seorang pria di kota Jambi nekat membunuh tetangganya. Pelaku langsung mengajak istri dan anaknya kabur dan baru tertangkap setelah 1 bulan buron. Farendi Lasandi, warga Alam Barajo, Kota Jambi, diringkus tim Macan Satreskrim Polresta Jambi setelah hampir 1 bulan buron usai membunuh Devi Mustikalana, tetangganya. Ia nekat membunuh tetangganya yang diketahui seorang duda tersebut lantaran menggoda istrinya saat dirinya tidak di rumah. Pelaku yang tersulut emosi terlibat duel dengan korban di depan rumahnya. Korban tewas akibat luka parah di kepala. Pelaku kemudian kabur dengan mengajak anak dan istrinya sebelum akhirnya tertangkap saat bersembunyi di Desa Karangringin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Duel dengan korban, saya tersungkur di sebuah batu patok. Setelah batu patok itu saya ambil, saya pukul di kepala korban. Si korban mengganggu istri saya dengan memegang tubuh istri saya. Itu kejadiannya dalam rumah atau di luar? Sementara itu, polisi menyita barang bukti diantaranya berupa pakaian, sendal milik korban, dan sebilah senjata tajam dan balok kayu yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Untuk motifnya sendiri dari hasil pemeriksaan penyidikan cemburu. Karena untuk istri pelaku ini sering diganggu oleh korban. Pelaku dan korban ini merupakan tetangga. Memang beberapa hari sebelum kejadian itu si korban sering mendekati istri daripada pelaku. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Jambi. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Devi Mustikalana, warga Alam Barajo, Kota Jambi, ditemukan tewas mengenaskan di depan rumahnya. Pria 42 tahun itu diketahui berduel dengan tetangga rumahnya, Farendi Lasandi, yang langsung kabur usai kejadian. Duel maut itu pun membuat gempar warga di lokasi kejadian.